Mohan tidak pernah menyangka ada seseorang yang terus berusaha menjatuhkannya. Setelah sebelumnya gagal mengeluarkannya dari sekolah, kini orang itu mengambil langkah yang lebih kejam, mencuri motor yang ia gunakan. Motor itu bukan miliknya, melainkan milik Dava, sahabatnya, yang dengan tulus meminjamkannya untuk keperluan Mohan. Saat kejadian itu terjadi, Mohan sedang berada di dalam kantor manajemen untuk mengambil uang hasil kerja kerasnya sebagai model. Ia begitu bersemangat karena uang itu bukan hanya untuk membayar hutang kepada Fatah, tetapi juga sebagai pembuktian kepada Akila bahwa ia mampu menjadi pria mandiri. Namun, kebahagiaannya seketika hancur saat keluar dari gedung dan mendapati motornya sudah tidak ada. Panik dan bingung, Mohan segera mencari ke sekitar dengan harapan motornya hanya dipindahkan oleh seseorang. Tapi setelah bertanya ke beberapa orang di sekitar, tak ada satupun yang tahu keberadaan motor itu. Parahnya, tidak ada rekaman CCTV di area parkir yang bisa membantunya. Perasaan bersalah pun menghantam keras. Motor itu adalah milik Dava dan orang tuanya, dan kini hilang karena kelalaiannya. Tanpa pikir panjang, Mohan memutuskan untuk mengganti motor Dava dengan menggunakan uang hasil kerjanya. Ia menyerahkan sebagian besar uang itu kepada Dava, meski artinya ia harus mengorbankan rencananya sendiri. Ia juga berjanji akan mencicil sisa kekurangannya sampai lunas. Mohan tidak tinggal diam. Ia segera melaporkan kehilangan ini ke pihak kepolisian dengan harapan motor Dava bisa segera ditemukan. Namun, hingga saat itu belum ada kabar baik kasusnya. Masih dalam proses penyelidikan. Di tengah kekacauan itu, Mohan merasa beban berat menekan dirinya. Uang yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutang dan mengadakan makan malam bersama Mayang kini habis. Ia merasa terpuruk, tapi tak ingin menyerah begitu saja. Fatah, yang mengetahui musibah ini, merasa prihatin. Namun, ia tak ingin gegabah membantu. Pengalamannya sebelumnya, saat membantu membayar tunggakan sekolah, Mohan justru membuat sahabatnya itu marah karena merasa ingin berjuang sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Fatah memahami betul keinginan Mohan dan kali ini memilih cara berbeda membantu tanpa melukai harga diri sahabatnya. Fatah lalu menghubungi orang kepercayaannya seseorang yang biasa membantunya dalam urusan penyelidikan. Ia memberikan informasi lengkap soal motor yang hilang, termasuk plat nomor dan lokasi terakhir. Ia berharap motor itu bisa ditemukan sebelum dijual atau dibongkar oleh pencuri. Meski dalam hati kecilnya Fatah ingin langsung menggantikan motor itu dengan yang baru, ia menahan diri. Ia tahu Mohan bukan tipe orang yang suka menerima bantuan besar secara cuma-cuma. Ia belajar bahwa membantu seseorang tak selalu harus dengan pemberian langsung. Terkadang bantuan di balik layar jauh lebih berarti. Sementara itu, Akila dengan penuh semangat menceritakan kepada Zara tentang perubahan sikap ibunya, Mayang, yang kini jauh lebih lembut dan perhatian. Wajahnya bersinar bahagia. Sesuatu yang jarang Zara lihat selama mereka bersahabat. Bagi Zara, ini adalah momen langka ketika Akila benar-benar merasa dicintai tanpa syarat oleh ibunya. Sejak kecil, Akila selalu berusaha mendapatkan perhatian dari Mayang. Namun sang ibu lebih fokus pada bisnis dan masa depan. Kini, segalanya berubah dalam semalam. Mayang tidak hanya memberi perhatian, tapi juga membebaskan Akila dari rencana perjodohan dengan Fatah. Akila merasa lega akhirnya. Ia punya hak untuk memilih pasangannya sendiri. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada keganjilan yang tak bisa sepenuhnya Akila abaikan. Meski enggan terlalu memikirkannya, ia memilih menikmati momen yang telah lama ia impikan kehadiran. Seorang ibu yang benar-benar menyayangi dan mendukungnya. Zara,
yang mendengarkan cerita itu turut merasakan kebahagiaan sahabatnya. Tapi jauh di dalam hati, ia tak bisa menghilangkan firasatnya. Ada sesuatu yang aneh dari perubahan Mayang. Bukan karena ia tak percaya, tapi karena perubahan itu terlalu mendadak. Dengan rasa penasaran yang besar, Zara akhirnya memutuskan berbicara langsung dengan Mayang. Ia sudah mengenalnya begitu lama, tahu betul karakter keras kepala dan ambisiusnya. Perubahan drastis ini membuat Zara curiga ada sesuatu yang besar terjadi. Dalam percakapan mereka, Zara mencoba menekan Mayang dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Namun Mayang tetap pada pendiriannya. Ia mengaku ingin menebus kesalahannya pada Akila, yang selama ini ia abaikan demi urusan bisnis. Penjelasan itu terdengar masuk akal, tapi Zara tetap merasa ada yang janggal. Ia yakin perubahan sebesar itu tidak mungkin hanya karena kesadaran diri semata. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam. Meski curiga, Zara juga tak bisa memungkiri bahwa perubahan ini berdampak positif. Akila kini merasakan cinta dan perhatian yang selama ini ia rindukan. Jika perubahan ini memang tulus, maka itu adalah hal yang baik. Malam itu, suasana makan malam antara Mayang dan Akila terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Momen seperti ini sudah lama tak mereka rasakan. Akila bersyukur bisa menikmati waktu berkualitas bersama ibunya tanpa ketegangan atau tuntutan soal bisnis keluarga. Namun semakin malam, Mayang tampak gelisah. Ada sesuatu yang jelas mengganggu pikirannya. Sesekali ia menatap Akila dengan wajah sulit ditebak. Hingga akhirnya, dengan napas panjang, Mayang memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa ada hal penting yang harus Akila ketahui. Hal yang berkaitan dengan video yang dikirimkan Rita. Saat Akila sedang berada di teras kafe, awalnya Akila mengira ibunya hanya akan menyinggung soal pertemuannya dengan Mohan. Tapi ternyata bukan itu. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, Mayang mengungkap bahwa pria dalam video itu Hari bukanlah sekadar teman biasa. Ia adalah seseorang yang sangat dikenalnya. Seseorang yang punya hubungan dengan masa lalu Mayang yang selama ini ia sembunyikan. Akila terkejut. Ia tak menyangka Hari yang selama ini dianggap hanya teman, ternyata punya kaitan dengan ibunya. Dengan penuh kebingungan, Akila bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Mayang belum siap menjelaskan semuanya. Ia hanya berkata bahwa satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, ia akan selalu menyayangi Akila seumur hidupnya.